Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini pemirsa? Di akhir pekan ini kita kembali hadir menjumpai Anda nih dengan tentunya tema-tema yang nanti akan kami dalami dengan narasumber. Kalau tadi Anda sudah melihat promonya, sepertinya ada sokong menyokong, ada yang haru biru kayaknya ya, di dalam rapat kabinet akhir di masa kepemimpinannya Presiden Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nanti akan kita ulas nih, apa bentuk sokongan dan apa yang mendasari sokongan Presiden Joko Widodo terhadap Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tapi sebelum itu, seperti biasa di awal kebersamaan ini kita hadirkan dulu rangkaian informasi pilihan ke depan Anda pemirsa. Pertama, ini ada kebakaran besar disertai ledakan melanda instalasi penyulingan cairan thinner di kawasan Semper, Cilincing, Jakarta Utara. Tidak ada korban jiwa, namun sejumlah kendaraan rusak akibat kerasnya ledakan dan panasnya kobaran api. Kepulan asap hitam membumbung tinggi dari lokasi kebakaran di kawasan Semper Cilincing, Jakarta Utara. Sejumlah ledakan juga muncul saat kobaran api melanda instalasi penjulingan thinner tersebut. Masifnya kebakaran membuat warga di sekitar lokasi panik. Mereka khawatir kebakaran meluas ke pemukiman mereka atau bakal muncul ledakan yang lebih kuat lagi. Kebakaran terjadi di tengah lahan kosong yang juga dijadikan tempat parkir sejumlah kendaraan besar dan juga mobil. Alhasil, sejumlah kendaraan rusak imbas diterpa kerasnya ledakan dan panasnya kobaran api. Belum diketahui penyebab kebakaran tersebut. Menurut sejumlah warga, kobaran api berasal dari tungku pembuatan cat atau bahan kimia yang membuat api semakin besar. Sementara itu di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, kebakaran besar meludeskan 5 unit toko di bagian depan Pasar Gabus, pemirsa. Amukan si jago merah membuat panik warga di sekitar pasar karena muncul saat dini hari, pada saat pasar masih tutup atau tidak beroperasi. Sejumlah saksi menuturkan melihat api yang menjalar dari sisa pembakaran sampah di sebelah salah satu toko. Ya, api cepat membesar dan juga meluas ke toko lain karena banyaknya material yang mudah terbakar. Untuk menanggulangi kobaran api, petugas pemadam kebakaran ini juga langsung menerjunkan 8 unit mobil Branwir ke lokasi. Situasi bisa terkendali setelah petugas dibantu warga berjibaku selama sekitar 3 jam. Dalam kebakaran 5 toko tersebut, kerugiannya pemirsa ditaksir mencapai 5 miliar rupiah. Ya, kita beralih ke informasi lain untuk Anda pemirsa. Sebuah mobil pickup bermuatan BBM jenis solar ludes terbakar di jalur Pantura, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Sabar. Kondisi angin kencang membuat api menjalar ke lahan kosong di dekat lokasi kejadian pemirsa. Api dengan cepat membakar pick up tersebut seperti Anda lihat di layar kaca dan bahkan merembet ke lahan kosong di dekatnya. Menurut petugas, kejadian bermula saat mobil pickup tersebut mengangkut 25 jerigen BBM alat berat yang kemudian disampaikan sang sopir ini hendak mengantar BBM ke proyek pengerjaan jembatan Barat Jati Peteng. Sisa BBM 5 jerigen tersebut kemudian sopir berencana mengembalikan BBM ke gudang penyimpanan. Namun naas dalam perjalanan keluar percikan api dari mesin mobil. Saat hendak dipadamkan, justru api ini sudah membesar dan kejadiannya seperti yang Anda saksikan saat ini di layar kaca, merembet ke lahan kosong dan juga membakar sejumlah lahan. Sebelah lori damkar besar ini, damkar besar dalam pembahasan ini. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Ini ada aksi konser musik band Superman is Dead dan juga Tinky Winky di Pasar Kencana, Pekalongan, Jawa Tengah yang kemudian berakhir ricuh pada Sabtu malam kemarin. Akibatnya konser terpaksa kemudian harus dihentikan dan kami harus samarkan gambarnya karena terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan juga kurang nyaman untuk disaksikan. Jadi ini masa yang diketahui tanpa tiket yang memaksa masuk ke lokasi konser dan menimbulkan kericuhan. Masa melempari polisi dan penonton yang berada di dalam dengan menggunakan batu botol dan merusak pagar pembatas. Saling desak-desakan terjadi saat ribuan penonton yang ada di dalam ini panik ya, terkena lemparan batu
Ada pula yang pingsan akibat sesak nafas, pemirsa. Konser yang baru berlangsung sekitar 3 lagu terpaksa dihentikan. Petugas kepolisian berupaya mengendalikan massa, meskipun ada anggota polisi yang juga menjadi korban terkena lemparan batu, bahkan terluka. Oke, konser kan buat nyari kenikmatan ya? Itu dia. Kok jadi malah ketakutan sih? Betul, botol tuh air minumnya untuk diminum, kok malah dilempar-lemparin. Rupanya ada tempat sampah juga di sana, Itu dia. Oke. Arif Ali jangan kayak gitu ya kalau nonton konser. Saya kalau nonton konser itu biasanya, saya mau rapin kerasnya ya. Kenapa tuh? Kerasnya kurang rapi. Saya dah. Ya, oke. Ini ada informasi lainnya, pemirsa. Terbakar api cemburu, seorang suami di Kabupaten Lampung Selatan ini nekat membunuh pria selingkuhan istrinya. Sang suami juga mengajak sang istri untuk membuang mayat korban ke sungai bawah jembatan Wailayap, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Korban diketahui Wawan Setiawan, 25 tahun, warga Natar, Lampung Selatan, meregang nyawa di tangan sang suami yang sakit hati ya, akibat sang istrinya ini selingkuh. Tersangka mengajak seorang temannya untuk melancarkan aksi pembunuhan korban dengan menjebak korban mendatangi istrinya untuk berkencan di dalam kamar kontrakan. Kemudian tersangka menganiaya korban hingga tewas. Ya, pelaku ini kemudian pemirsa membuang mayat tersebut di sekitar sungai dan kalau dilihat tepat berada di sungai yang berada di bawah jembatan Wailayap, Kabupaten Pesawaran. Polisi berhasil mengamankan pelaku beserta istrinya. Pasangan suami istri tersebut ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan, sedangkan teman pelaku yang membantu aksi pembunuhan masih dalam pengejaran. Ya, pakaian berupa baju dan juga sandal yang diduga ini milik pelaku pembunuhan Nia, mungkin Anda mengenal sebagai gadis penjual gorengan, ditemukan tim reserse Gagak Hitam bersama dengan tim K9 Polda Sumbar di kawasan Pasaga Lomban, Kecamatan Duo Kali Sabelah Kayatadam, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Penemuan pakaian ini memperkuat pemirsa untuk kemudian keberadaan pelaku berada di mana, karena dugaan sementara memang polisi mengejar ada salah satu pelaku ya yang kemudian mengarah kepada tersangka pembunuhan. Tentunya dari temuan-temuan ini bisa memperkuat ya bukti-bukti lain dugaan pembunuhan terhadap Nia ini. Karena juga berdasarkan laporan dari masyarakat ini memang diketahui pelaku masih berada di sekitaran Kecamatan Duo Kali Sabaleh, Kayu Tanam. Dan informasi dari Humas Polda Sumatera Barat. Ini pengejaran pada Jumat lalu ditemukan ya pakaian dan sandal diduga milik pelaku pembunuhan. Semoga dengan penemuan ini dan penyelidikan yang terus intensif dilakukan bisa segera menyurak kasus pembunuhan tersebut. Betul. Pemirsa, ada seorang guru di Banjarnegara, Jawa Tengah. Ini ditemukan tewas di rumahnya, pemirsa. Dan saat ditemukan, ya, ini bahwa kondisi korban memang sudah tidak bernyawa, dalam posisi lehernya ini terjerat tali. Jadi warga desa Kalilandak, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara memang dikejutkan dengan kabar tewasnya Eti Murih Utami ya, yang sebelumnya tidak terlihat setelah pergi mengajar. Korban ditemukan oleh temannya yang mendatangi rumah korban, ingin mencari tahu karena korban sudah tidak masuk mengajar selama 2 hari. Kepolisian menduga kasus ini bukan korban pembunuhan, pemirsa. Tim Inafis Polres Banjarnegara dan juga pihak rumah sakit sempat menemukan ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Selain itu, sebuah barang berharga milik korban juga masih berada dan juga tidak ada yang hilang satupun. Namun polisi masih tentu mendalami motif apa di balik kasus ini. Karena itu tadi ya, tim Inafis menemukan ada beberapa tanda-tanda kekerasan. Jadi itu yang masih menjadi tanda tanya hingga saat ini. Sementara itu pemirsa, kalau kita lihat di Cianjur, Jawa Barat, ini ada seorang operator alat berat yang tewas tertimbun galian pasir. Korban tidak bisa menyelamatkan diri saat longsor tiba-tiba terjadi. Jadi petugas gabungan dari TNI dan juga Polri serta BPBD Cianjur sempat mengalami kesulitan seperti Anda saksikan pada saat mengevakuasi korban karena jasad berada di dalam alat berat dan juga tertutup oleh longsoran. Setelah dibutuhkan waktu 3 jam ya, jasad korban yang akhirnya berhasil dikeluarkan dari dalam longsoran, pemirsa. Diketahui korban atas nama Ujang, operator alat berat yang bekerja di galian pasir di Desa Sukamulya, Kecamatan Sukaluyu, Cianjur. Korban tidak bisa menyelamatkan diri keluar dari alat berat saat terjadi longsor di galian pasir. Jasad korban kemudian dibawa ke kamar jenazah RSUD Sayang, Cianjur. Sementara kini polisi tengah terus menyelidiki penyebab peristiwa yang merenggut nyawa dari operator alat berat.
Setelah sempat beredar viral, aksi perundungan dilakukan sejumlah siswa di media sosial. Ini korban dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi lemah dan mulut mengeluarkan busa, pemirsa. Kepolisian Polsek Kota Utara Gorontalo berhasil mengungkap penganiayaan terjadi dipicu lantaran korban ini mengajak berkelahi kepada para terduga pelaku perundungan. Dari hasil pemeriksaan sementara, jadi korban berinisial ARD dan 4 rekannya bersama-sama membeli minuman keras atau minuman beralkohol. Pertikaian berujung perundungan yang terjadi akibat korban yang sudah dalam keadaan mabuk mengajak siswa lainnya untuk berkelahi. Sejumlah rekannya yang kesal dengan korban langsung menganiaya korban dengan sejumlah pukulan ya, yang kemudian juga korban disiram dengan air. Bukan hanya itu, pihak kepolisian juga mengungkap tidak benar adanya paksaan terhadap korban untuk mengkonsumsi minuman keras. Pesta miras dilakukan oleh para pelaku dan korban kerap dilakukan bersama-sama. Ya, coba kita dalami hal ini pemirsa karena banyak informasi simpang siur juga. Kami ingin konfirmasi hal ini bersama dengan Kompol Leonardo Widarta, Kasat Reskrim Polresta Gorontalo Kota yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama kami. Selamat pagi, Pak Kasat. Pak Kasat. Pagi Pak, selamat pagi Mbak. Ya, Pak, kami ingin tahu terlebih dahulu sebenarnya kronologis seperti apa, Pak? Nah, untuk kronologisnya terhadap kejadian ini perlu kami jelaskan terlebih dahulu bahwa ini bukan kasus perundungan, tapi kasus penganiayaan. Yang mana dari 4 pelaku ini dan 1 korban memang sudah beberapa kali mengkonsumsi miras di belakang sekolah. Nah, untuk kronologisnya, 4 pelaku ini hendak minum minuman keras di belakang rumah. Nah, mereka di belakang sekolah, di belakang sekolah, dan mereka patungan untuk biaya beli minuman. Minuman itu jenis bir bintang. Dan si korban ini memang disampaikan oleh pelaku bahwa setiap kali mabuk dia rese. Nah, jadi pada saat mereka sudah mengkonsumsi miras, benar, yang paling banyak mengkonsumsi itu adalah korban. Yang mengakibatkan dia mabuk, berdiri, jatuh lagi sampai masuk ke dalam got dan kepalanya terbentur ke got. Melihat kejadian tersebut, dari 4 pelaku ini yang sama-sama minum dengan dia, ada yang siram air, ada yang menampak mukanya, menendang, dengan tujuan mungkin untuk menyadarkan. Pada saat dilakukan pemukulan tersebut, didapati oleh kakak kelas. Kakak kelas tersebut langsung melaporkan ke orang tua korban dan dilaporkan ke Polsek. Begitu, Mbak. Oke. Untuk lokasinya betul ya, Pak? Mereka ini berada masih di lingkungan sekolah? Betul demikian? Betul. Di kantin di belakang sekolah. Ini pihak sekolah tidak ada yang mengetahui hal ini, Pak? Informasinya tidak hanya sekali ini dilakukan ya oleh kelompok ini? Sudah 3 kali mereka konsumsi miras di kantin belakang sekolah. Apakah memang pada saat pihak polisian melakukan pemeriksaan ya sejumlah saksi, memang tidak ada penjagaan, pengawasan guru kah atau penjaga sekolah di lingkungan sekolah tersebut, Pak? Tidak. Jadi bisa dikatakan luput dari pengawasan pihak sekolah begitu ya, Pak? Betul. Pak, kondisi korban ini mengalami luka yang cukup parah nggak sih, Pak, sebetulnya? Untuk luka cukup parah tidak juga, karena hanya cuman memar biasa. Akan tetapi pada saat kejadian 10 September 1830, hari Selasa, si korban dilarikan ke rumah sakit. Lalu hari Jumat tanggal 13 jam 12.15, anggota dari Polsek Utara mengecek yang bersangkutan sudah bisa pulang. Okay. Nah, baru kemarin malam baru bisa kami minta keterangan, baru bersedia. Oke, baik. Ini kan dilakukan oleh siswa ya, Pak ya. Tentu jangan menjadi contoh juga untuk yang lainnya. Kami mohon himbauan, Pak, silakan. Kepada orang tua untuk lebih mengawasi anaknya. Sepulang sekolah dipantau jamnya pulang jam berapa, dan dari pihak sekolah pun untuk lebih memperketat pengawasan di lingkungan sekolahnya. Kasus ini berlanjutkah, Pak? Atau ada kata damai begitu
Kalau lanjut pasal hukum, konstruksi hukumnya seperti apa, Pak? Untuk posisi kasus tetap kita lanjut sesuai prosedur. Tindakan kita yang sudah kita lakukan, menerima dan membuat laporan polisi, menghubungi keluarga korban untuk hadir di pihak sekolah, melakukan klarifikasi terhadap pelaku, berkoordinasi dengan Peksos sama Bapas karena ini masalah anak. Baru pasal yang kita sangkakan yaitu pasal 80 ayat 1 junto pasal 76C Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang mana dengan ancaman hukuman 3 tahun 6 bulan. Oke, ini semoga bisa menjadi efek jerah dan juga pelajaran penting ya bagi mereka ya. Terima kasih banyak Kompol Rado Widarta, Kasat Reskrim Polresta Gorontalo Kota. Terima kasih, Pak. Secara korum, Saudara Anindya Bakri terpilih secara sah dan meyakinkan sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri 2024 2029. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Anindya Novian Bakri resmi terpilih sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia yang baru menggantikan Arsyad Rashid dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslup Kadin Indonesia. Keputusan terpilihnya Anindya Bakri sebagai Ketum Kadin Indonesia yang baru diambil setelah melalui proses aklamasi oleh peserta Munaslup yang terdiri dari perwakilan daerah dan asosiasi. Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan Pataka Bendera Kadin Indonesia ke Ketua Umum terpilih Anindya Bakri dari pimpinan sidang. Anindya menerima Pataka dan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan untuk menjabat sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia 2024 sampai 2029. Pataka ini dan panji-panji Kadin di seluruh tanah air. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, dan terima kasih. Terima kasih tentunya kepada petinggi-tinggi. Di sini ada Pak Ketua MPR, Pak Menteri Investasi, ada Ayahanda, dan semuanya yang ada di sini yang meluangkan waktu hari Sabtu di liburan panjang. Ya, jadi saya sekali lagi dari lubuk hati yang paling dalam sangat berterima kasih. Yang kedua, saya juga terharu. Tadi ada beberapa orang, saya tidak akan sebut namanya. Itu adalah petarung-petarung organisasi, matanya berkaca-kaca. Saya pikir ini jagoan-jagoan bisa juga punya hati seperti ini. Rupanya penantiannya sudah lama juga. Ya. Jadi mudah-mudahan di hari yang baik ini, penantian kita semua pada akhirnya sudah sampai. Dan menurut saya hari ini adalah hari pertama, bukan terakhir. Kita baru mulai. Saya percaya masa depan cerah. Ya. Tapi saya juga tahu di awal-awal pasti banyak tantangan. Pasti banyak tantangan. Riak-riak itu biasa dalam organisasi. Tapi lebih baik kalaupun ada tantangan itu di depan. Bukan di belakang atau di tengah. Ya. Nah, jadi saya mohon dukungan Bapak Ibu-Ibu untuk melewati segala macam tantangan, rintangan untuk menggapai peluang sampai ke 2045. Ya. Dan yang terakhir, saya juga ingin mengucapkan, saya berharap bisa menjadi Ketua Umum bukan hanya untuk yang memilih saya pada sore hari ini, tapi Ketua Umum untuk semuanya. Ya. Indonesia Emas menjadi Indonesia. Munaslup Kadin yang digelar di The St. Regis, Jakarta dihadiri juga oleh Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani dan Ketua MPR Bambang Susatyo. Selain itu, acara juga dihadiri oleh 28 pengurus provinsi dan 25 asosiasi anggota luar biasa.
Tim TV One mengabarkan. 2, 1, luar biasa. Oke, sementara itu pemirsa, informasi lainnya untuk Anda, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Vietnam To Lam dalam kunjungan kenegaraannya di negeri Naga Biru tersebut. Kunjungan ini dilakukan Prabowo usai melakukan kegiatan di ibu kota Nusantara, Kalimantan Timur. Vietnam merupakan mitra dekat Indonesia dan hubungan bilateral kedua negara sudah terjalin erat sejak lama, khususnya di bidang pertahanan. Di awal pertemuan dengan Presiden Vietnam, Menhan Prabowo menyampaikan salam hangat dari Presiden Joko Widodo dan menyampaikan rasa keprihatinan terhadap bencana alam topan yang menimpa Vietnam belum lama ini. Prabowo juga menyampaikan siap membantu dalam kapasitas apapun yang mungkin dibutuhkan dan turut mendoakan para korban topan Yagi dan berharap Vietnam dapat segera memulai proses pemulihan. Dalam pertemuan bilateral ini, kedua belah pihak sepakat untuk memperkuat hubungan di bidang penting lainnya seperti pertahanan dan keamanan, berbagi informasi dan berkoordinasi dalam mencegah kejahatan transnasional, dan terus bekerja sama secara erat untuk mencegah penangkapan ikan ilegal, juga penangkapan ikan yang tidak dilaporkan dan diatur. Ya pemirsa, kita tahu betul kemarin pada saat sidang kabinet atau rapat kabinet di IKN. Terakhir tuh ya. Itu dia, rapat terakhir di IKN, Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah pesan, termasuk juga pesan-pesan kepada para menteri untuk terus mengawal dan juga memastikan pemerintahan berikutnya program-program kerjanya semuanya terlaksana. Tapi kalimatnya tidak biasa seperti itu saja, tidak linear seperti yang Ayah sampaikan ya. Itu dia. Ada penekanan, sokongan, gitu, dukungan, ya kan? Kita simak dulu ya. Itu dia, kita lihat informasi untuk Anda. Presiden Joko Widodo habis-habisan menyokong persiapan transisi kepemimpinannya ke pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Sikap tersebut tampak dalam sejumlah pesan yang disampaikan Jokowi setelah mulai berkantor di ibu kota negara Nusantara. Dengan dukungan total itu, sejumlah pihak menilai Jokowi hendak memastikan berbagai programnya berkelanjutan, sekaligus menitipkan anak sulungnya Gibran Raka Buming Raka yang akan naik tahta sebagai wakil presiden. Dalam pengarahannya kepada ribuan anggota TNI Polri di IKN, Jokowi berharap kedua institusi itu kompak di bawah kepemimpinan Prabowo. Tak hanya pada aparat, pesan soal menjaga stabilitas juga ia titipkan kepada jajaran menterinya dalam sidang kabinet paripurna terakhir di IKN. Akan kedua pesan ini juga mengisyaratkan perhatian sekaligus perlindungan bagi dirinya yang sebentar lagi turun dari puncak kekuasaan. Tim TV One mengabarkan. Ya, itu dia. Apa sih sebenarnya maksud sokongan, ya kan? Dukungan itu, Arif Fadil, ya kan? Daripada kita beropini gitu ya. Langsung saja ya. Langsung saja. Ini dengar sudah opini hadir. yang lain juga. Gitu. Opini yang lain juga. Sudah hadir nih ya narasumber kami, sudah ada Bang Silvester Matutina, penggagas gerakan Tegak Lurus Jokowi. Betul ya Bang? Ya, terima kasih. Selamat pagi, terima kasih sudah hadir, Selamat Bang. pagi, Bang Arif. Selamat pagi, Maria. Selamat pagi. Dan juga sudah hadir ada Bang Pangi Syarwi Caniago, nih analis politik di Fox Pop Center. Selamat pagi, Bang Pangi. Mbak Aya, Bang Arif Fadil, Bang Silvester. Waduh, sudah siap nampaknya ya. Siap, komentar-komentar siap. Bang Silvester, jadi apa sebenarnya maksud Pak Jokowi tersebut begitu? Kenapa totalitas habis-habisan betul begitu memastikan pemerintahan berikutnya ini betul-betul mengawal berbagai program kinerja dari Pak Jokowi sendiri gitu? Ya, jadi memang dari awal Pak Jokowi itu mendukung Pak Prabowo ya. Dalam hal ini kita sering berdiskusi, bahkan itu di 2021 ya, tepatnya ketika COVID kedua melanda, bahwa harus ada sosok yang bisa membawa Indonesia menuju kemajuan atau Indonesia maju. Karena kita ingin agar bonus demografis ini benar-benar jangan sampai Indonesia ini menjadi negara gagal seperti Amerika Selatan dan negara-negara di Afrika. Nah, dalam perjalanan memang akhirnya sebenarnya ada dua sosok yang kita inginkan ya. Selama berdiskusi itu dengan Pak Jokowi itu yaitu Pak Ganjar dengan Pak Prabowo. Ya.
Tapi dalam situasi akhirnya kita memilih Pak Prabowo. Dan mungkin ya kita ini juga yang mendukung Pak Prabowo ya. Karena memang saya juga mau membantah isu yang 3 periode, isu perpanjangan. Itu bukan kemauan dari Pak Jokowi. Tapi awalnya 3 periode itu diwacanakan oleh orang yang nggak suka sama Pak Jokowi. Setelah itu diamplifikasi oleh pendukung Pak Jokowi gitu loh. Ya mungkin mereka juga menurut saya mau menjilat atau menampar muka Pak Jokowi. Itu dikatakan Pak Jokowi sendiri. Tujuan utama itu akhirnya sampai saat ini Pak Jokowi konsisten akan mendukung penuh Pak Prabowo. Karena apa? Karena kita ingat waktu COVID-19 itu, ya kan, yang mana sampai pertumbuhan ekonomi kita minus 2,5%, ya kan. Terus dari 2014 sebenarnya Pak Jokowi itu kan waktu melanjutkan dari Pak SBY itu info mengenai segala macam keberlanjutan dari Pak SBY amat sangat kurang, makanya dibentuk tim transisi. Termasuk ruang fiskal yang tidak cukup untuk Pak Jokowi membangun, ya kan. Terus 2020 yang kedua ya kan COVID ya. COVID dan ya makanya Pak Jokowi merasa belum bisa merealisasikan semua keinginan dan janji kampanye beliau. Makanya sosok Pak Prabowo ini yang kita pilih. Kenapa? Beliau Pak Prabowo itu ternyata mempunyai visi misi, gagasan mengenai kemajuan Indonesia itu sudah lama juga, ya kan? Yang ada tertuang di beberapa buku beliau yang harusnya kita bisa lihat di situ. Jadi dianggap bisa melanjutkan program kerja di Pak Jokowi begitu? Ya, jadi sosok Pak Prabowo ini sosok yang mandiri ya, tidak bisa diintervensi oleh ketua umum atau pemilik partai. Nah itu dia Bang, tapi berbagai sokongan dukungan habis-habisan Pak Jokowi untuk pemerintah Prabowo Gibran gitu justru dimaknai oleh banyak pihak sebagai menanam saham politik untuk pemerintah ke depan, cawe-cawe gitu lah kesannya Bang. Enggak ada itu. Jadi gini, Pak Jokowi sampai terakhir kira-kira minggu lalu ya, saya masih ketemu beliau. Itu masih saya masih tanya, Pak, ya kan, bagaimana itu Sekjen PBB? Mas, saya mau pulang kampung. Itu yang kita lihat. Jadi berkali-kali, termasuk cawe-cawe yang saya juga pernah nanya habis pemilu, sampai kemarin saya masih tanya, ya kan, Pak, Bapak pernah nitip menteri ke Pak Prabowo. Pak Jokowi bilang, Mas, saya ini pernah mengalami bagaimana diintervensi. Dan saya sangat menyayangi dan menghormati Pak Prabowo. Itu hak prerogatif Pak Prabowo. Saya tidak akan ganggu-ganggu itu katanya. Iya, dan Pak Prabowo juga sudah mengatakan di berbagai kesempatan. Ada beberapa menteri nanti yang akan lanjut katanya begitu. Kan? Iya, gitu loh. Pak Prabowo sendiri mengatakan bahwa Pak Jokowi ya kan tidak pernah menitipkan nama-nama dan Pak Prabowo mengatakan seperti Abang bilang tadi akan meminta nih, gitu loh. Jadi sebenarnya intervensi termasuk di Pilpres kemarin cawe-cawe itu saya boleh katakan saya bantah. Tapi kalau mendukung Prabowo itu Pak Prabowo itu jelas. Alasannya tadi yang seperti Bang Silvester katakan di awal gitu ya Bang ya. Bang, soal yang ini Bang. Isu keretakan juga. Jadi Bang sampai harus Pak Jokowi mengatakan sokongannya seperti itu. Enggak, jadi isu keretakan ini kan sengaja diembuskan ya kan. Tapi kita tahu Pak. Anda tahu nggak, relawan tahu nggak siapa yang mengembuskan? Ya pihak-pihak yang nggak ingin ini bersatu, ya kan? Masih ada Bang hingga saat ini? Ya orang belum bisa move on kalah Pilpres gimana? Masih lah. Ya kan? Lihat aja di medsos, ya kan? Di medsos itu kan wow benar-benar seolah-olah Pak Jokowi ini penjahat nomor 1 deh. Tapi kenyataan masyarakat kalau Pak Jokowi belusukan, silent majority ini begitu mencintai Presiden Jokowi, begitu mengeluh-elukan tanpa dimobilisasi, masyarakat itu benar-benar senang gitu loh ketemu Pak Jokowi. Jadi antara kenyataan di medsos dan kenyataan di lapangan itu sangat jauh berbeda. Makanya
silakan aja kalau mau ada lembaga survei yang kredibel. Saat ini survei aja gitu loh. Bagaimana tingkat kepuasan dan kesenangan masyarakat. Kan sudah banyak Bang approval ratingnya kan masih tinggi-tinggi. Oke, saya ingin bergeser nih ke Bang Pangi nih. Kalau Anda melihatnya, ini benar nggak sih ada isu keretakan, cawe-cawe yang tadi ditanyakan dan dijawab oleh Bang Sylvester. Anda melihatnya di klasternya di mana nih? Sampai ada sokongan yang sampai harus berkali-kali ditekankan ya, gitu loh, membantah itu. Ingin menyampaikan kepada publik bahwa tidak ada apa-apa, saya mendukung, menyokong gitu loh. Ya seperti yang Bang Arif Fadil lihat ya dari awal itu kan Pak Prabowo sendiri kan mutual understanding sama Pak Jokowi. Konteksnya begini, saya tidak akan maju kalau bukan Pak Jokowi yang dukung kan gitu. Itu kan clear di awal. Di situ sebenarnya udah kelihatan titik starting pointnya di situ. Bahwa memang level confident Pak Prabowo tidak terlalu kuat ketika memang tidak disokong oleh Pak Jokowi gitu. Jadi itu yang membuktikan betapa pentingnya bagi Pak Prabowo sosok figur Pak Jokowi pada konteks. Dan kita tahu ya, yang sering naik mobil bareng dulu itu bukan Prabowo loh, itu Mas Ganjar. Jadi kemana, itu fakta, kemanapun Pak Jokowi 10 tahun itu naik mobilnya itu sama Mas Ganjar. Ada dengan Pak Prabowo, tapi saya lihat tidak terlalu dari hitungan interval waktunya nggak terlalu banyak. Ya untuk ya artinya itu selalu dibawa lah kemana-mana. Artinya nempel lah Pak Ganjar dengan Pak Jokowi. Tetapi lagi-lagi di dalam keputusan politik tidak banyak yang kebayang gitu akan Pak Prabowo akan disokong habis oleh Pak Jokowi pada kepengurusan beliau. Karena itu yang membuat kata orang sebagian itu adalah strategi. Ada juga yang mengatakan itu yang kita susah menebak tipuan Pak Jokowi waktu itu. Bahkan mohon maaf ya, Pak Arsyad pun terjebak sebenarnya. Ya, terjebak karena sebenarnya Pak Arsyad kan maunya ikut apa yang ikut Pak Jokowi gitu aja. Tapi waktu itu kan Pak Jokowi bilang jangan terburu-buru, jangan istilahnya ojoko susu, tunggu dulu. Tapi ini udah main stempel aja, akhirnya langsung jadi ketua tim pemenangan. Nah harapan dia udah Ganjar. Pak Jokowi kakinya diinjak di Ganjar, ternyata keinjaknya sama Pak Prabowo. Nah itu yang kemudian Pak Arsyad itu kan dekat sekali sama Pak Jokowi sebenarnya. Itu terlihat bahwa kita tidak bisa menduga waktu itu. Banyak juga orang-orang yang akhirnya kaget gitu dengan dukungan ke Pak Prabowo. Nah, apa yang membuat Pak Jokowi begitu yakin dengan Pak Prabowo? Mungkin pertama adalah konteks kesetiaan dan loyalitas di militer ya. Bagaimana Pak Prabowo sudah membuktikan dia dicurigai selama ini akan melakukan istilah kudeta lah, akan melakukan macam-macam. Itu kan terjadi dulu isu-isu seperti itu sehingga Pak Jokowi kan testing the water, ini betul nggak gitu. Ternyata ketika Pak Prabowo masuk ke kabinet, dia menteri yang tidak punya loyalitas ganda. Loyalitasnya tunggal ke Pak Prabowo. Tegak lurus. Iya, meskipun memang tegak lurus. Meskipun memang kan dia bilang dalam kampanyenya dia meyakinkan bahwa dia akan melanjutkan semua program Pak Jokowi. Dia menggaransi itu. Tapi menurut Anda sosok Prabowo itu sosok yang bisa disetir-setir nggak sih nanti begitu? Nah, persoalan itu memang ada mazhab dua pandangan. Ada yang mengatakan bahwa beliau strong leadership. Dia artinya hak prerogatif itu adalah beliau akan gunakan semaksimal mungkin sebagai presidensial yang multi partai. Meskipun memang menteri-menteri Pak Prabowo nanti diuji, karena diujinya ada menteri yang dari unsur partai, ada menteri yang second kabinet yang profesional. Nah, loyalitas menteri yang relatif yang profesional biasanya loyalitasnya tunggal, nggak ganda. Tapi kalau menteri-menteri dari partai politik kan ada kepentingan partai politik juga di situ. Nah, dalam konteks ini, apakah Pak Prabowo bisa disetir atau tidak? Saya pikir Pak Prabowo ketua umum partai. Satu-satunya presiden yang termasuk yang punya partai dan ketua umum. Artinya sahamnya sama beliau gitu. Jadi di situ pun beliau udah nggak bisa disetting sebenarnya, disetir kemana-mana nggak mungkin menurut saya ya. Tapi menurut saya memang dalam konteks Pak Prabowo dengan Pak Jokowi melihat sosok Pak Prabowo itu adalah pada konteks bagaimana kepolosan dari Pak Prabowo sendiri. Yang selama ini beliau apa adanya, tidak mau membuktikan bahwa beliau itu lain dengan perkataan dengan perbuatan. Nah, statement beliau terakhir kan membuat Pak Jokowi mengatakan sosok Pak Prabowo itu spesial bagi Pak Jokowi. Itu dalam pidatonya. Karena apa? Karena ketika memang Pak Prabowo selama ini melihat kenapa Pak Jokowi yakin dengan pilihannya Pak Prabowo yang bisa akan melanjutkan legasi, program dan semua mengawal semua kebijakan beliau. Karena Pak Prabowo lah yang pernah mengatakan juga, saya yakin bahwa Indonesia ini
ketika Pak Prabowo statement, Indonesia ini harus maju, Indonesia ini nggak boleh terpecah. Indonesia ini semua kelompok kekuatan politik harus disatukan. Nah, di situ Pak Jokowi melihat, menurut saya Pak Prabowo lah sosok yang bisa membawa Indonesia settle, leading, lebih maju gitu. Tapi mengapa kemudian hal itu harus diungkapkan secara berulang, bahkan juga di depan layar begitu? Adakah kemudian kekhawatiran Pak Jokowi berbagai program kerja yang selama ini sudah dibangun, nantinya kemudian tidak dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya? Bang Sylvester, Bang Panggi jawabnya nanti ya, usai jeda sesaat lagi. Ya, kita lanjutkan diskusi. Jadi begini Bang Sylvester, kalau kita melihat kan nampaknya Pak Jokowi bukan sekali dua kali lah, berkali-kali begitu kemudian di depan layar menyampaikan dukungannya secara penuh, menitipkan ini itu gitu. Apakah kemudian nampaknya ada kekhawatiran terhadap Pak Prabowo di pemerintahan berikutnya, nanti berbagai program kerja dari Pak Jokowi yang belum tuntas nih menjadi prioritas kedua gitu dibandingkan dengan program kerja dari pemerintahan? Karena presiden terpilih punya prioritas utama kan. Betul, janji kampanye kan juga panjang. Ya, jadi sebenarnya kan visi misi Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu hampir sama ya. Keberlanjutan itu. Keberlanjutan, kemajuan dan keberlanjutan. Pak Jokowi itu mimpinya ingin Indonesia ini menjadi negara maju di 2045, sama seperti Pak Prabowo. Jadi makanya Pak Jokowi di sini menekankan bahwa sebenarnya Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu baik-baik saja, solid-solid saja, bahkan mesra-mesra saja dan saling jatuh cinta untuk kemajuan Indonesia itu tadi. Jadi tidak ada siapapun yang bisa menghalangi tekad Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu. Tidak bisa mengusik-usik juga ya, gitu? Untuk Indonesia maju, bukan untuk Pak Jokowi ini nanti ada matahari kembar apa enggak ada. Kemesraan itu harus ditampakkan kah Bang di depan layar? Harus dong. Kita mesra enggak nampak ya? Iya. Harus dong, apalagi kan sekarang di media sosial itu kan ada isu kayak yang seolah-olah Mas Gibran menyerang Pak Prabowo, padahal itu belum tentu kebenarannya, tapi sudah dipercaya oleh teman-teman di medsos itu bahwa oh itu Mas Gibran benar gitu loh. Padahal pembuktiannya aja belum gitu loh. Ya kan? Nah, isu-isu ini mungkin yang ditangkal oleh Pak Jokowi. Siapa sih mereka-mereka yang menyerang-nyerang ini gitu loh? Ya, menuding-menuding ini gitu. Saya nggak bisa tahu pasti ya, tapi gini Bang, gambaran orang itu ketika kalah dalam hal apapun, dia mungkin belum bisa menerima ya. Terlebih yang kalah Pilpres yang kemarin mengatakan. Ada dua tuh Bang kalau ngomongin kalah Pilpres. Ya, kita akan mengalahkan Prabowo Gibran dalam satu putaran, ya kan? Kita akan mengalahkan mantu Pak Harto dan anak haram anak haram konstitusi. Ternyata kan kalah sekala-kalanya gitu loh, sehancur-hancurnya. Ini kan belum bisa kesatria menerima. Tapi kan tudingan serius nih Bang, harus ada buktinya dong. Ya? Kalau memang mereka betul yang menggaungkan ini. Yang menggaungkan ya itu aja, coba lihat siapa yang ngomong-ngomong. Mulyono siapa yang ngomong, ayo. Isu-isu dinasti politik siapa yang ngomong. Ya, Bang, jangan-jangan dari internal juga Bang? Enggak lah. Yang takut nggak kebagian gitu loh Bang? Enggak. Internal di Prabowo Gibran itu solid. Sampai hari ini saya pastikan kita sering komunikasi, tidak ada masalah. Baik di mantan-mantan tim kampanye nasional, terus teman-teman partai. Ya, TKN ya? Ya, di relawan. Saya wakil ketua tim kampanye nasional. Nggak ada masalah, ya kan? Kita makan-makan, ngobrol, ya kan? Diskusi lancar. Nggak ada masalah. Ya itu hal-hal yang mungkin wajar menjadi menjadi opini liar di masyarakat. Karena apa? Ini kan sangat obes ya dukungannya terhadap Prabowo Gibran ini gitu. Mulai dari partai politik, relawan juga seperti itu. Nah di satu sisi ada legacy yang sudah berjalan saat ini. Tadi Anda mengatakan sudah bisa dikatakan mungkin nyata, berhasil dirasakan. Nah di satu sisi yang terpilih ini juga punya juga gitu. Yeah. Jadi pemikiran opini di publik itu kayak gini gitu, Bang. Kita harus melihat dulu secara psikologis. Pak Jokowi itu mengalami kesulitan dalam membangun Indonesia ya. Hambatan itu dari 2014, 2019 itu COVID, makanya kita sampai harus melakukan utang hampir 2.000 triliun lebih. Ya kan? Makanya Pak Jokowi sekarang itu mempersiapkan agar Prabowo Gibran ini bisa langsung dilantik, langsung start gas gitu loh. Ya kan, makanya disiapkan nih, dikaji program-program Pak Prabowo dan Mas Gibran. Terus disiapkan ruang fiskal yang cukup.
untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran ini agar bisa merealisasikan semua janji-janji kampanye kemarin itu. Ya, jadi intinya itu. Jadi bukan untuk kepentingan Pak Jokowi, tapi untuk kepentingan bangsa dan negara. Sampai kemudian menunjuk kepada jajaran kabinet di rapat IKN kemarin itu, tolong dilanjutkan program-program yang sudah berhasil. Seperti itu. Iya, bukan hanya dengan para menteri terkait ya yang resmi. Ke kami pun Pak Jokowi ngomong, Mas Silver tetap bantu Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tolong koordinasi juga teman-teman di Bang Dasko, Bang Musani. Itu pesan Bapak, ya kan? Karena dalam rangka saya dan juga teman-teman termasuk Pak Jokowi, kita ingin Indonesia ini maju, Bang. Intinya itu. Bang ini termasuk cawe-cawe nggak sih, Bang? Ya begini Mbak ya, sebenarnya di dalam konteks transisi kan dianggap ini transisi terbaik dalam sepanjang sejarah. Itu yang mau disampaikan pesan itu keynote-nya begitu. Yang kedua adalah, memang yang persoalan di Republik kita selama ini yang nggak fair itu adalah, jangankan presiden, bupati wali kota saja ketika mereka terpilih, itu kan mau melanjutkan itu merasanya itu pokoknya beda. Jadi visi misi udah berganti bupati, berganti gubernur, berganti program. Yang penting kadang-kadang mereka ketika mendukung program yang lama itu merasa nggak nyaman aja, nggak sesuai dan mereka pokoknya harus beda gitu. Bahkan ada juga yang itu dibangun dari pajak kita, tapi ketika berganti pemimpin nggak dilanjutkan, akhirnya mangkrak. Nah itu yang dikasih yang sebenarnya itu memang ini yang terbaik hari ini. Gitu. Dalam konteks itu saya membaca, mencermati ketika mereka pergantian kekuasaan dari yang lama dari ke yang baru itu ada keberlanjutan, memang saling mendukung, tidak saling kemudian ada gengsi itu kan terjadi di kita. Ini positif atau negatif menurut Anda? Ini positif sebenarnya karena nggak ada gengsi politik. Gengsi politik ini pokoknya beda aja dengan yang lama gitu. Makanya ganti-ganti tuh. Coba aja lihat Menteri Pendidikan sekarang dengan yang sebelumnya. Pokoknya harus beda. Akhirnya aplikasi lagi, buat program ini lagi. Hanya ganti judulnya aja. Pokoknya yang lama-lama itu nggak nyaman aja. Pokoknya saya nggak senang dengan lama, ganti yang baru. Pokoknya ribon semua gitu. Jadi itu yang kadang-kadang membuat tidak settle, tidak cepat, tidak berlari kan, lama sekali gitu. Nah ini yang menurut saya, kalau Pak Prabowo hari ini memang sudah tidak ada soal misalnya tidak nyaman atau kemudian ada program lama misalnya dianggap istilah gengsi lama. Pokoknya ini kalau berhasil kan yang dapat presiden lama itu masih ada. Karena yang gunting waktu itu presiden lama. Jadi kalau dilanjutkan ini bahaya, citranya hanya ini kan legasi presiden lama. Nah, sehingga ada keinginan. Sedangkan saya juga harus memupuk elektoral juga dong sekarang kan begitu. Iya, maksudnya saya yang gunting pita, saya yang menyelesaikan gitu loh. Nah, ada juga banyak program-program Pak Jokowi, mohon maaf ya. Itu yang sukses hari ini yang udah selesai. Itu gunting pita di era Pak Jokowi, di era Pak SBY, legasinya. Tapi kemudian yang mendapatkan keuntungan secara elektoral adalah stempel keberhasilannya Pak Jokowi. Padahal itu tidak bisa lepas dari pembangunan atau legasi kebijakan program anggaran di pemerintahan sebelumnya. Maka dari itu Pak Jokowi menitipkan betul. Iya, karena nggak selesai di era SBY. Nggak selesai di era SBY, kemudian diresmikan oleh Pak Jokowi itu banyak loh sebenarnya. Nah itu juga harus diperbaiki, harusnya itu diakui juga Pak Jokowi. Itu menurut saya kita harus fair dong, Pak Jokowi nggak fair juga waktu itu. Padahal itu udah di pondasinya, pembangunannya udah dimulai dari era Pak SBY. Nah besok ini akan lebih baik lagi. Memang legasinya dari Pak Jokowi sudah tapi kemudian diresmikan oleh Pak Prabowo setelah selesai. Nah ini budaya feodal. Makanya ngasih kode, Pak saya sokong loh Pak. Nah itu kasih kode. Dia disokong di masa purnabaktinya Pak Jokowi, disokong Pak Prabowo Gibran. Tapi ada perangai-perangai lama zaman batu, politisi kita begitu. Tidak mau mengakui gengsi, kemudian tidak mengakui prestasi sebelumnya. Itu terjadi, itu harus diperbaiki sekarang. Nggak fair kita berpolitik. Sudahkah ditunjukkan oleh dua tokoh ini? Nah, saya pikir ini adalah contoh ketauladanan kebaikan untuk bangsa, harus saling mengapresiasi, menghargai, menghormati. Jadi jangan menihilkan orang-orang yang sudah berbuat banyak terhadap Republik ini. Apalagi itu hanya diklaim untuk kepentingan kelompok golongan. Nah soal 3 periode ini menarik. Tiga periode. Tapi tadi disinggung Bang Silvester. Kenapa sih suka banget udah menjelang akhir-akhir ini muncul lagi 3 periode gitu. Iya kan? Ya sekilas saja. Artinya kan sebenarnya ingin memuluskan kan proses transisi pemerintahan sekarang dan juga ke depan itu ya. Kita lihat nanti apakah kemudian seluruh program-program Pak Jokowi dititipkan dijalankan atau tidak. Baik. Bang Silvester terima kasih. Bang Silvester terima kasih. Mohon maaf Bang, waktu kita singkat. Terima kasih. Biar bisa liburan hari Minggu.
Oke, seperti apa situasi di arena PON Sumut Aceh ya? Waduh. Ini kita akan hadirkan informasinya secara langsung usai jeda pada berikut. Kami akan kembali. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kericuan terjadi di babak semifinal putra antara tuan rumah Aceh melawan Sulawesi Tengah, pemirsa. Sempat unggul lebih dulu, Sulteng harus menerima hukuman 2 kali penalti dan 3 kartu merah. Ya, Sulteng akhirnya walk out karena menilai ada yang janggal dengan kepemimpinan wasit tersebut. Kita simak informasinya. Kericuan terjadi di babak semifinal sepak bola putra antar tuan rumah Aceh melawan Sulawesi Tengah. Sempat unggul lebih dulu, Sulteng harus menerima hukuman 2 kali penalti dan 3 kartu merah. Sulteng akhirnya walk out karena menilai ada yang janggal dengan kepemimpinan wasit. Memberikan makan dengan jumlah yang sangat besar itu bukan hal yang mudah, dan mungkin ini juga pertama kalinya Sumatera Utara dan Aceh bertempatkan tuan rumah acara sebesar PON. Jadi bayangkan ada 3 kali jam makan serentak, itu harus mengirimkan lebih dari puluhan ribu. Jadi memang awal-awal pasti akan ada adjustment, ada adaptasi, tapi kita harus apresiasi bagaimana langkah cepatnya dan bagaimana cara masing-masing daerah ini mitigasi resiko. Ya, 2 hal yang kita cukup kecewa ya. Betul. 1, pertandingan yang seharusnya fair play, justru malah melakukan tindakan-tindakan yang di luar nalar. Ya, ada berakhir ricu. Nah, apalagi sampai walk out, artinya ya mungkin tidak siap kalah, tidak siap menang juga. Betul, termasuk tadi yang sempat disoroti oleh Menpora terkait dengan permasalahan konsumsi pada saat PON itu tadi ya. Kita coba lihat yuk bagaimana kondisi PON saat ini. Sudah ada rekan kami, Agam Rizky langsung dari sana. Agam, silakan dengan informasi Anda. Ya, baik Arif Fadil, Maria, dan juga pemirsa, memang jika kita berbicara tentang Pekan Olahraga Nasional ke-21 yang terjadi di Aceh dan Sumatera Utara ini, hingga saat ini tepatnya di 6 hari setelah pembukaan masih kami lihat sejumlah karut-marut di dalam pertandingan, yaitu di mana kemarin sempat kami berbincang dengan salah satu pelatih dari Provinsi Jakarta yang masih mengeluhkan akan adanya keterlambatan konsumsi yang diberikan kepada atlet. Padahal menurutnya ini hal yang sangat penting bagi asupan atlet selama pertandingan berlangsung. Dan kemudian keluhan lainnya juga diberikan terkait penginapan yang diberikan kepada para atlet, di mana pelatih dari Jakarta ini mengungkapkan bahwa di dalam satu kamar ini berisikan 4 orang atlet, yang dimana idealnya ini hanya berisikan maksimal 2 orang atlet saja. Kemudian Arif Fadil, Maria, dan juga pemirsa, dari cabang olahraga sepak bola memang semalam di babak perempat final antara tuan rumah dan Aceh dan juga melawan Sulawesi Tengah ini telah terjadi pemukulan terhadap wasit. Pada saat itu, atlet bernomor punggung 15 asal Sulawesi Tengah yaitu Rizky Saputra ini memberikan lontaran pukulan kepada wasit manakala tak terima atas hadiah penalti yang diberikan kepada tuan rumah Banda Aceh. Padahal jika dilihat dari tayangan ulang ini jelas-jelas tuan rumah Aceh melakukan diving dan tak terima dengan pemberian hadiah wasit tersebut. Atlet dari nomor punggung 15 asal Sulawesi Tengah ini memberikan lontaran pukulan yang menyebabkan wasit terjatuh ke lapangan dan dilarikan keluar lapangan menggunakan ambulans. Kemudian Arif Fadil, Maria, dan juga pemirsa, untuk pertandingan hari ini nantinya akan berlangsung babak penyisihan dari cabang olahraga tenis pada kelas perorangan. Kemudian pada hari ini juga nantinya akan dilakukan final pada cabang olahraga soft tennis di kelas ganda putra dan ganda putri. Dan selanjutnya akan juga dilakukan technical meeting pada cabang olahraga yang akan bertanding di hari Senin mendatang, yaitu dari cabang olahraga tarung derajat, angkat berat, dan basket 3-on-3. Selain itu, memang jika kita dapat melihat kembali pertandingan kemarin ini, sejumlah pertandingan menarik dapat kami sampaikan kepada Anda, di mana pada cabang olahraga baseball ini DKI Jakarta kembali memperoleh tradisi emasnya selama kurang lebih 20 tahun terakhir, yaitu sejak 2004. Dan kemudian pada cabang olahraga
judo, akhirnya Jakarta juga kembali perolehan juara umum sejak 20 tahun terakhir. Untuk sementara demikian, Arif dan Maria kembali ke studio. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Bank Jatim menyelenggarakan event lari tahunan J-Connect Run 2024. Acara yang diikuti oleh ribuan peserta ini bertujuan untuk mengajak masyarakat menerapkan pola hidup sehat melalui olahraga lari. J-Connect Run 2024 digelar sebagai bentuk komitmen tentunya Bank Jatim untuk mempromosikan gaya hidup sehat, terutama melalui olahraga lari yang mudah dilakukan oleh semua kalangan dan juga usia. Dengan rute lari ada 5K, 10K dan juga 21K atau 21K gitu ya. Acara ini diikuti oleh ribuan peserta yang berasal dari berbagai wilayah. Membedakan J-Connect Run 2024 dengan event lari lainnya adalah rute yang ditawarkan. Jadi selain mempromosikan kesehatan, para pelari juga diajak nih melewati berbagai rute bersejarah dan juga budaya serta disuguhkan dengan pemandangan khas Surabaya. Apakah itu? Wah, kita coba pantau secara langsung. Kalau gitu, bersama dengan reporter kami di Biro TV One Surabaya, ada Goldi Gumilang nih. Goldi, kemeriahan seperti apa nih J-Connect Run 2024 pada hari ini? Selamat pagi Arif Fadil, Maria Segaf dan juga pemirsa. Inilah dia kemeriahan J-Connect Run 2024 yang diadakan Bank Jatim di kota Surabaya. Dan saat ini di Balai Pemuda Surabaya sedang diadakan berbagai kegiatan seperti acara hiburan dan juga festival kuliner dari UMKM binaan Bank Jawa Timur. Dan di samping kami pemirsa sudah bersama dengan Direktur Utama Bank Jawa Timur dengan Pak Basrul Iman. Selamat pagi Pak Basrul Iman. Ya, selamat pagi Mas. Pak Basrul tadi udah lari-lari keliling juga ya di acara J-Connect Run 2024? Ya, kita ada untuk 5 kilo, 10 kilo, dan 21 kilometer. Ya. Pak, bisa dijelaskan nggak sih sama pemirsa TV One untuk acara J-Connect Run 2024 ini seperti apa sih Pak? Ya, ini merupakan satu rangkaian dari hari ulang tahun Bank Jatim ya, yang ke-63 tahun, yang bersamaan juga dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Di dalam event J-Connect Run ini kami juga menggalakkan pada masyarakat untuk bergaya hidup sehat ya melalui olahraga lari. Karena olahraga lari ini yang paling mudah dan bisa diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat. Ya. Ini juga sebagai sarana buat promosi J-Connect ya Pak ya. Bisa dijelaskan Pak, J-Connect itu apa sih Pak? Kami sebagai lembaga keuangan memiliki kewajiban juga untuk melakukan literasi kepada masyarakat. Dan dalam event J-Connect Run ini merupakan upaya salah satunya untuk memperkenalkan kepada masyarakat tentang bagaimana produk Bank Jatim ya, termasuk layanan dalamnya adalah J-Connect Mobile. Dengan J-Connect Mobile maka masyarakat bisa menjadi lebih mudah, lebih nyaman, ya, lebih cepat di dalam melakukan transaksi keuangan melalui Bank Jatim. Iya. Selain acara rally apa ya yang diikuti ribuan pelari dari kota Surabaya maupun dari Jawa Timur, ini ada acara apa lagi sih Pak? Bisa diceritakan? Alhamdulillah, terima kasih. Yang pertama kami dari manajemen karena animo masyarakat begitu bagus ya, ada 3.250 pelari yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini, dan tentu kami berpengharapan bahwa ini akan meningkatkan produktivitas kita masing-masing. Dengan badan yang sehat, jiwa yang baik, maka itu meningkatkan produktivitas mereka di bidangnya masing-masing, dan kita juga melibatkan UMKM. Karena bagaimanapun kami juga berkewajiban untuk memberdayakan masyarakat ekonomi UMKM yang memang ada 9 juta lebih di Jawa Timur ini. Iya. Terakhir mungkin Pak Iman, ini kan event tahun ini baru pertama kali di kota Surabaya. Mungkin kedepannya ada juga harapan besarnya seperti apa dari Bank Jawa Timur? Iya, di era sekarang memang kita harus berkolaborasi, bersinergi dengan berbagai stakeholder ya. Salah satunya komunitas runner, pelari. Dan insya Allah ke depan ini akan semakin kita galakkan, yang kita kembangkan sebagai bagian dari kita bersama-sama dengan masyarakat untuk menumbuh kembangkan tidak hanya kesehatan tapi juga pemberdayaan ekonomi di wilayah Jawa Timur melalui runner ini. Iya. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Basrul Iman selaku Direktur Utama dari Bank Jatim. Itu tadi Arif Fadil, Maria Sigaf dan juga pemirsa, memang hari ini ada 3 kategori, ada jarak 5 km, 10 km, dan juga 21 km. Ada ribuan peserta dan tak hanya dari kota Surabaya, bahkan dari kota-kota luar Surabaya dan juga di Indonesia. Sementara itu, kemeriahan dari J-Connect Run 2024 dari Bank Jatim. Kami kembalikan ke rekan-rekan di studio. Goldi Gumilang. Seru sekali ya. Cakep banget nih ya eventnya untuk
menjaga, memaintain kesehatan kita. Sayang sekali Arif Fadil siaran sih di sini. Wah, kalaupun nggak siaran dan saya ada di Surabaya juga saya tidur, Pak. Betul, makan rawon. Oke, itu tadi informasi dan kita berlanjut ke informasi berikutnya. Pemirsa, ini ada 5 kader PDI Perjuangan. Ini mengaku dijebak untuk memberikan tanda tangan yang dimanfaatkan oleh pihak lain guna menggugat keabsahan surat keputusan kepengurusan DPP PDI Perjuangan. Atas perbuatannya inilah mereka meminta maaf kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan seluruh kader partai. 5 kader partai PDI Perjuangan yang sempat menggugat surat keputusan kepengurusan partai ini karena dianggap bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau AD/ART PDI Perjuangan ya. Dan akhirnya ini memohon maaf. Ada Jupri, Manto, Jairi, Sujoko, dan Suwari. Ini langsung mencabut gugatan terkait dengan kepengurusan tersebut dari Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN. Mereka juga meminta maaf ya kepada Ketua Umum Partai Megawati Soekarnoputri dan kepada seluruh kader partai karena merasa dijebak dan tanda tangannya itu juga gunakan. Betul, tapi sudah berakhir secara damai dan juga sudah dicabut dan juga sudah meminta maaf juga ya. Sudah clear kasusnya. Sudah clear juga kita Arif Fadil di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini gitu ya. Clear banget ya kayaknya ya. Sudah hampir menunjukkan pukul 8 pagi, waktunya kami berdua pamit pemirsa. Saya Maria Segaf. Arif Fadil pamit dulu. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.